Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat pelajar di mana saja berada. Berjumpa kita dalam pembelajaran fikih dan PAI. Kesempatan kali ini kita akan membahas taharah bagian kedua, yaitu tata cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Baiklah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar orang lain pun tahu apa yang kita tahu. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama, wudhu. Menurut bahasa, wudhu adalah husnu atau keindahan dan nadhafah atau kebersihan. Menurut istilah, wudhu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Dalil tentang wudhu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Lalu kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Rawahul Bukhari. Artinya, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu jika ia berhadas sehingga ia melaksanakan berwudu. Selanjutnya adalah rukun wudu. Rukun wudu terdiri dari yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan tertib atau berurutan. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudu. Yang pertama membaca bismillah, membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat memasukkan air ke dalam hidung, kecuali bagi yang sedang berpuasa. Yang kelima menyapu seluruh kepala. Yang keenam menyapu kedua telinga. Yang ketujuh mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Yang kedelapan mengulangi setiap basuhan sebanyak 3 kali. Yang kesembilan menyela-nyela antara jari jemari, tangan dan kaki. Yang kesepuluh menyela-nyela jenggot yang lebat. Yang ke-11 menyempurnakan wudhu, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Yang ke-12 bersiwak sebelum berwudhu. Yang ke-13 tidak bercakap-cakap. Dan yang ke-14 berdoa sesudah wudhu. Adapun tata cara berwudhu, yang pertama adalah niat. Yang kedua membaca basmalah. Yang ketiga membasuh 2 telapak sebanyak 3 kali. Yang keempat berkumur sebanyak 3 kali, menghirup air ke hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali, dan menyemprotkan air atau istinsar dari hidung ke sebelah kiri. Yang kelima membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam membasuh 2 tangan beserta siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh menyapu seluruh kepala, berikut 2 telinga. Dan yang kedelapan membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Nawaitul wudu'a li raf'al hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala.
Lalu kemudian kita membaca doa sesudah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang, yaitu angin, BAB, BAK, darah atau ulat. Yang kedua, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, gila. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dewasa. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Pembahasan selanjutnya, mandi wajib. Mandi wajib menurut bahasa, mandi al-ghuslu adalah mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, mandi al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Dalil tentang mandi wajib terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Hal-hal yang menyebabkan mandi. Yang pertama, keluarnya mani. Yang kedua, bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, ketika berhenti darah haid dan nifas. Yang keempat, melahirkan. Dan yang kelima, karena kematian kecuali mati syahid. Adapun rukun mandi, yang pertama adalah niat. nawaitul ghusla li raf'il hadath al-akbari fardhan lillahi Yang kedua, ta'ala. mengguyur seluruh badan atau meratakan seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit walaupun hanya satu kali siraman. Sunnah-sunnah mandi. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. berwudu, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, mendahulukan yang kanan dan berturut-turut. Mandi yang sempurna adalah yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Yang ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Dan yang kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri. Yang ketujuh, menyela-nyela rambut. Dan yang kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu baru sisi yang kiri. Bagaimana tata cara mandi pada wanita? Untuk mandi wanita, untuk mandi wajib karena junub, Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku?" Ketika mandi junub, Rasulullah bersabda, "Jangan. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci." Khusus mandi setelah haid dan nifas, ditambahkan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan sabun. Yang kedua, melepas kepangan rambut sehingga air sampai ke pangkal rambut. Dan yang ketiga, disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Mandi sunnah. Mandi sunnah dilakukan pada saat mandi hari Jumat, mandi hari raya,
mandi orang gila yang sembuh, mandi ketika hendak ihram atau haji, mandi sehabis memandikan mayat, mandi orang kafir sehabis masuk Islam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Tayamum secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id atau permukaan bumi yang bersih. Dalil tentang tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahada minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam tajidil ma', rawahu Muslim. Artinya, dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permukaan bumi sebagai tahur atau sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau tayamum jika kami tidak menjumpai air. Hadis riwayat Muslim. Alat atau media tayamum. Alat yang digunakan adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran. Artinya, dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Sebab-sebab tayamum. Jika tidak ada air, bila dalam keadaan safar atau dalam perjalanan atau tidak, terdapat air dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut, semisal untuk minum dan memasak. Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari penyakit. Atau yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit atau tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu salat, maka diperbolehkan tayamum. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah usaha mencari air kesana kesini namun tidak ada. Yang ketiga, tanah suci dan berdebu. Yang keempat, menghilangkan najis. Adapun fardu tayamum, yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, dan yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Sunnah tayamum. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mengembuskan tanah supaya tipis. Dan yang ketiga doa seperti layaknya berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardhu karena Allah Ta'ala. Hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah
segala sesuatu yang membatalkan seperti batalnya wudhu. Yang kedua, telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum karena ketidakadaan air. Yang ketiga, telah adanya kemampuan menggunakan air. Yang keempat, tidak sakit lagi bagi orang yang bertayamum karena ketidakmampuan menggunakan air. Nah, peserta didik sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai tohara. Saya berharap dengan adanya penjelasan ini, kalian bisa mampu memahami lebih lanjut. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diajukan kepada Bapak Ibu guru kalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.